Siapa yang baru masuk ya? Yonatan. Arif ada Yonatan, ada Mawan. Mawan. Kok nggak kelihatan gue? Oh, udah keluar ya? Ada si Arif. Si Mawan di Mawan nggak ada. Ada tuh, cuman nggak ada video sama itunya. Baru masuk, bentar. Masih di kamar mandi. Tuh kan, ada yang di kamar mandi kan. Aduh. Lu kamar mandi bawa handphone lagi. Iya, kamar mandi ngapain bawa handphone tuh? Bukan bawa handphone lagi. Wis. Enggak, tadi masih di ini. Gila di jalan tuh ada kamar mandi. Sehat, Rif. Alhamdulillah sehat. Bos besar. Gini. Nah, biar kelihatan semuanya nih. Suara. Kan lo udah balik ke NZ lagi? Enggak, ini masih di Jakarta, di Depok. Oke. Orang ditutup di sana sekarang. Gara-gara lo pergi ya? Iya. Enggak, gara-gara gue masuk ditutup, makanya terus gue keluar. Angkatan kita ada yang positif terpapar nggak? Nggak ada kan? Belum ada kabar sih ya. Cuman kalau ada yang terpapar mungkin... Belum ada kabar sih ya. Kita tahu lah. Dulu yang tahu apa? Nando sih ya, pernah. Max 97 ya. 97. Nando. Kalau keluarga ada yang kena nggak? Maksudnya anak, istri, saudara? Apaan? Ya maksudnya dari teman-teman 95. Oh, COVID. Aman gua habis meninggal. Akhir bulan lalu, dokter di Palembang. Di Palembang tapi ininya ya, kenanya. Meninggalnya di Palembang, istrinya juga, tante gue juga kena COVID juga sama-sama dokter, lagi isolasi diri. Ini gue lagi sakit ini. Hah? Dokter, kok istrinya istrinya itu internis, kalau dia dokter tulang. Wah, ada bos Telkomsel lagi connecting. Iya, connecting ya. Siapa? Ada Idris. Idris. Assalamualaikum Idris. Tadi dari Markus katanya dia udah mau tidur. Terus salam aja. Udah bisa begadang lagi apa dia? Udah beda. Beda time zone. Halo Idris, Assalamualaikum. Idris kemana nih? Waduh, ini Idris pakai network Telkomsel nih. Sorry ya, saya sambil nyiapin bahan nih buat webinarnya Kak Gatrik, diminta untuk jelasin LRT. Santai aja. Kapan eventnya? Kenapa? Kapan acaranya? Tanggal berapa ya? 24. Oke. Tahu suruh diminta sharing-sharing. Gatrik kompak bener ya? Gatrik, alhamdulillah dari angkatan pertama sampai. Tapi beritanya nih udah tahun ini berita meninggal mulu, sedih mulu karena angkatan-angkatan dari 65, 70 itu pada meninggal. Karena udah sepuh-sepuh ya? Sepuh termasuk ya dosen-dosen kita dulu yang ngajar kita dulu satu persatu kan meninggal. Yang paling tua sekarang Pak Jiteng. Masih rajin yang bikin ini. Ya Arif ya? Mana Arif tuh? Iya Pak Jiteng tuh. Rif, aku diminta isi webinar Gatrik, Kak Gatrik Rif. Ya, ntar aku hadir lah. Gara-gara kamu sih, kamu bilang ya
Kalau Ini punya Arif. ilmu nggak apa-apa dibagi-bagi. Arif paling rajin jalan-jalan ke tempat saya. Oh, Yang Minggu minta 2 kerjaan ke kali Taufik apa soalnya. kemarin. jalan-jalan di kantor, jalan-jalan di rumah. Dia ke kantor. Oh, nggak tinggal kantor gue ya di sini. Ya, mahal sononya. Akomodasi aja ya, transportasi. Iya, dikasih transportasi aja. Lu di mana, Yan? Kalau tiket PP Di boleh juga, Baren, Rian. tetangga lo dulu pas lo lagi di Kobar. Nah, iya, justru itu pada saat itu mau ke sono kan. Cuman pas di Sabtu Minggu tuh pilihannya mau ke sono atau mau umroh. Mendingan umroh aja naik bis. Iyalah, enak kan umroh kapan lagi? Sono. Umroh naik bis asik banget, asli bener. Iya. Banyak Lihat pemandangan ya. Kenapa? Banyak pemandangannya ya. Pemandangannya satu bis itu bisa lari 200 km per jam. Gendeng banget bener. Oh, sekarang udah nggak bisa. Banyak Iya. kamera di jalan sekarang. Iya, terus supirnya cuma satu pulang pergi. Gendeng banget gitu. Orang Indonesia nggak supirnya? Bukan, orang Oh, bukan ya. Pakistan. 10 jam nggak berhenti. Nggak ada di Iya. Indonesia kayak gitu. Kita di Saudi banyak supir Indonesia. Kalau Ya, tapi yang dia- supir Indonesia enak Ya, banget ya. kalau itu supir yang Madinah, Mekah, tapi kalau ke Kobar nggak ada. 10 jam itu non-stop. Ya, berhenti 2 kali buang air lah biasa. Itu kan jaraknya lah hampir 950 km dari Kobar ya, deket tetangganya Syrian sampai ke Madinah terus ke Mekah. Ya dulu sempat deketin Rian lah sebelum dipanggil ke Jakarta. Iya, tapi belum sempat ketemu ya kita. Ya belum, ya. Teman-teman sih udah jalan-jalannya ke Bahrain, ke Kuwait gitu aja. Wah, ada Arfan. Assalamualaikum, Van. Waalaikumsalam. Bisa dengar? Wih, bisa. Jam berapa nih? Van, lu masih tinggi nggak, Van? Sorry, kenapa? Lu masih tinggi nggak? Oh, ada kontak tuh sekarang, Wen? Masih nyala jam tadi misalnya, Pan. Jam 5 di sini, jam 5. Pantesan tampang lo bawa bangun banget tuh. Iya, memang baru bangun. Biasanya jam segini baru mulai tidur lu, Pan. Enggak lah. Udah banyak Mana sih? begini ya. Di mana di UK? Gue masih di London ya. Iya di UK ya. Hmm. Kalau ke Jerman boleh nggak sih sekarang ini? Kan sekarang lagi second wave kan semuanya. Ya. Jadi di UK sendiri sekarang banyak lockdown yang daerah. Kemarin baru diumumin Birmingham lockdown mulai Selasa minggu depan. Sebenarnya sih biarpun jumlah kasus barunya nambahnya agak banyak, tapi sebenarnya mortality-nya rendah banget sebenarnya dibanding yang dulu. Cuman mereka nggak mau ambil resiko ya, karena kalau misalnya gue lihat yang conference pers-nya si Jakarta kemarin, itu sesuatu yang memang dari dulu itu skenario yang mereka nggak pernah mau kan, karena di sini kan yang namanya rumah sakit kan ditanggung pemerintah semua kan. Mereka sampai bikin rumah sakit darurat segala macam buat antisipasi itu. Tapi sebenarnya nggak pernah kepake terakhirnya. Tapi ya itulah, mereka berusaha menghindari skenario itu. Ya sekarang yang second wave besar ya. bukan itu karena di sini kan demografinya terbalik kan. Yang paling banyak sebenarnya orang tuanya kan. Begitu mereka ada kasus COVID ini, makanya mortality di sini besar sekali kalau misalnya dilihat dari jumlah orang meninggal, karena usia tua, angkatan tuanya banyak banget. Jadi biarpun yang muda-muda kemungkinan mereka gejalanya minor, tapi mereka bisa bawa virusnya itu kan.
Benar. Ya nggak mungkin bakal kayak dulu lagi sih kalau gue bilang, karena mereka juga mikirin yang lainnya. Cuman pas lagi gue lihat ya intinya kan biar jangan sampai rumah sakit itu penuh, habis itu orang berikutnya nggak bisa masuk. Nah, itu hampir di Jakarta bentar lagi nih. Well, itu dia makanya kita di sini tuh sampai yang di report itu nggak cuman jumlah kasus, tapi berapa ventilator yang mereka bisa import at some point. Karena kalau misalnya ventilator itu mereka nggak cukup, ya yang berikutnya mereka harus prioritas kan. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi di sini, pemerintahnya bisa turun kan. Oke. Jadi lu di rumah aja nih selama berapa bulan ini? Nggak kan? Well, gue memang kerja gue di rumah, men. Oh gitu. jadi gue sendiri nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman gue paling sebulan ke kantor itu cuman sehari 2 hari kalaupun. Karena tim gue tersebar di semua daerah, jadi paling meet up cuman sebulan sekali. Oke. Coba ada siapa lagi nih kita? Ada Yonatan nih, belum kedengeran suaranya nih. Iya nih suaranya nih Yonatan nih. Dari pertama. Senyum-senyum aja. Ayo Yonatan. Ya. Yonatan nih. Iya gimana? Iya. Oh, oke. Sama Eci lebih. Singapura berarti lo, Eci sama Sazili ya? Masih ya? Iya. Katanya Eci si Dewi juga di sini. Oh, Dewi. Oke. Gimana Yonatan sana? Work from home atau work from office? Udah 6 bulan di rumah. Waduh. Apa hasilnya di rumah? 5 tahun. 2 kilo nambah. Nah, pas nih berarti tantangannya ini pas nih. Singapurnya di mana, Yo? Bukit Batok. Bukit Batok. Ada hotel apa di situ? Yang Genting Hotel. Oh, Kok nanyanya hotel, kayaknya pakarnya hotel nih. Topik Singapura. Buat bisnis ya? Travel. Oh ya travel ya benar. travelnya 6 bulan mati nih. Oh iya. Bukit Batok banyak itu tuh nature trail. Apa sih? Iya. Buat olahraganya banyak Bukit Batok. Oh iya. Wah, tuh Banyak Yonatan bukit-bukit, tuh. hutan-hutan. Iya. Terakhir saya tuh bulan apa tuh ya? Bulan Maret tercancel semua, Ci. 100 orang, Ci, ke Singapura. Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta, satu sekolah itu. Oh. Hotel nggak bisa diduitin lagi, habis itu. Hangus. Oke. Berarti lo sempat kena juga, Pek, kalau misalnya kayak gitu? Kenapa? Dalam arti lo ada hilang, nggak cuma hilang revenue, tapi lo ada hilang duit juga kalau misalnya udah di booking. Ya, nggak 100% lah, 50% dibebankan ke customer lah. Oke. Ya, customer kita balikin 80% gitu kan. Ya, kan baru kepake untuk hotel aja. 20% untuk mengcover kerugian, sisanya kita yang nanggung. Itu aja biasa. Tapi ya 20% dari 100 orang kan lumayan. Masih nombok juga berarti ya? Ya biasa lah bisnis. Kalau gue salah fokus nih sama yang dimakan sama Eja nih. Iya, makan sendiri nih Eja. Bagi-bagi ya. Nasi Padang nih. Aduh, nggak sopan nih, nggak sopan. Lo tega banget ya, tega banget. Ini ketupat sayur Padang yang ini. Aduh. Masalahnya kalau misalnya gue pengen juga gue nggak bisa pulang, man.
Iya nih, gua sama si Arfan nih cuman ngiler doang nih. Oh, sama yang di Singapura juga ya. Singapura masih ada nggak tuh kayak gitu? Masih ada nasi Padang. Singapura mah banyak. Beda kan? Sama. Ada dong. Saya juga ada. tukang yang supply catering saya Padang juga ada. Nah, Itu ya. udah jagonya. Bukannya Singapura SLR 77 juga ada. Ada banyak. Nah, nih, Ihsan gimana Ihsan? Bisa mau dimulai itu gimana? Boleh. Oke, ini udah jam berapa nih kita? 11.20 kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman udah join. Ini sebenarnya cukup dadakan karena kelihatannya antusias dari teman-teman untuk ikut challenge ini cukup banyak dan masih banyak pertanyaan di grup. Nah, jadi supaya kita tahu, kita pada ngumpul, terus kita bisa cerita masing-masing yang dialamin, kita bisa sharing di Zoom ini ya. Nah, ini sebenarnya jadi bagus challenge ini karena bersamaan sama reuni kita yang belum kesampaian karena COVID. Cuman karena ada beberapa alternatif, jadi Rian inisiatif untuk bikin challenge 25K di NRC. Nanti mungkin ada dari teman-teman, ada Eci juga nanti ada ide-ide lain bisa di-share ke teman-teman juga Eci ya. Oke, Rian boleh dimulai Rian sebagai Pak Ketuanya. Saya masih di jalan. Oh, Eci masih di jalan. Saya lagi jalan di mall, mau nyari ayam geprek. Waduh. Mana Ci? Mau mana Ci? Tega banget. Gak sopan. Mau mana ada ayam geprek? Jalan dulu terus. Oke, kayaknya ya kita mulai aja ya. Seperti yang dibilang sama Ihsan, kayaknya sih gue sih lebih technical pelaksana aja ya. Sebenarnya kayaknya ide-idenya udah dari beberapa teman-teman semua. Gue cuman istilahnya bikinin challenge. Kebetulan gue pakai Nike Run ya, kita satukan di sana ya. Mungkin gue lewat slide aja. Pada bisa lihat slide-nya kan ya? Ini bisa. Bisa ya. Oke. Kayaknya seperti yang dibilang Ihsan, ini salah satu kegiatan kita ya sebagai reuni dan di tengah suasana pandemi ya, yang mungkin ya kita berhalangan untuk bisa hadir dalam satu waktu, satu ruangan yang dalam suatu reuni ya. Akhirnya ya kenapa nggak kita melakukan satu reuni secara virtual dan melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat ya, apalagi halal juga. Halal. Kita kita kan umur kita udah nggak muda ya, dan gue sendiri sih ya udah ngalamin lah berbagai macam mungkin penyakit dan tantangan kesehatan ya. Jadi selama gue mulai rajin olahraga ya, gue merasakan ya manfaat-manfaat dari gue berolahraga gitu. Jadi yang dulunya tadinya mungkin sakit itu alhamdulillah satu persatu hilang dengan berolahraga. Nah ini tantangan yang dibikin adalah 25 km ya. Dan ini
gue bikin di dalam suatu aplikasi namanya Nike Run Club. Jadi aplikasi ini ada di Android sama di iOS devices ya. Jadi kalau ya gue yakin lah kita semua udah punya HP yang mumpuni lah ya untuk install. Nambah walaupun memang mungkin udah ada yang biasa pakai aplikasi yang lain, cuman kayaknya nambah aplikasi ini insya Allah nggak akan memberatkan. Jadi bisa kalau ada yang udah aplikasi lain sebenarnya bisa di jalan dua-duanya. Misalkan kayak mungkin ada Indomondo atau Strava atau apa, bisa aja dijalanin dua-duanya. Jadi NRC dijalanin, Strava dijalanin ya. Terusnya ini kalau misalkan ya ada kasus yang benar-benar mungkin ya HP-nya udah mentok banget, udah nggak bisa install aplikasi tambahan lagi, ya udah itu kita bisa kita catat manual di Excel ya, dengan melaporkan ke gue atau ke Eci melalui WA atau ke grup. Insya Allah gue sama Eci akan mengupdate ke Excel. Terusnya jenis olahraganya apa? Jenis olahraganya ya bisa jalan, bisa lari. Ini gue bilang kalau jalanan lari bisa dicatat di Nike Run Club ya. Terusnya kemarin sempat dibahas juga sepeda dengan rasio 1:4. Itu nanti akan dicatat manual. Nah, ini aja sih penjelasan mengenai tantangan challenge 25 km. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mungkin tertarik lagi untuk join? Coba dari teman-teman gimana? Kalau dari yang udah join di Zoom ini apa? Ada yang masih belum join running ya, Ian? Kayak ini ada Dodi WS nih. Dodi WS kayaknya belum tahu malah ya. Ya nih, ada challenge nih katanya di chat ya. Nah ini yang barusan nih untuk Dodi WS nih. Udah dijelaskan ya mengenai tantangannya. Untuk saat ini tantangannya 25 km. Gue lupa ngasih ini range waktunya dari 30 Agustus kemarin ya sampai 30 September. Sekarang tanggal 12, jadi masih ada 18 hari lagi. Saya pikir sih waktunya cukup ya. Kalau misalnya 3 km per hari ya, jadi 3 km tuh kurang lebih sekitar 30 menit ya. Itu jalan ya. Itu aja dalam waktu kurang dari 10 hari udah 25 kilo ya. Jadi ini kita masih ada 18 hari lagi. Tapi ini tidak ada paksaan ya. Ya ini tentunya kita harap di akhir dari tantangan ya semua dari kita akan merasakan ya hidup lebih bugar lah ya. Rasakan dan kalau bisa menjadi suatu kebiasaan yang baru buat kita, kebiasaan yang baik. Itu boleh retrospektif nggak, Yan? Sorry? Itu boleh, misalnya gue lihat di grup, cuman gue juga nggak tampang ngikutin juga sih. Itu boleh retrospektif juga, maksudnya lu bilang tadi di tanggal 30 ya kemarin. Iya, gue agak kurang jelas maksud lo. Maksudnya kalau misalnya gue join, gue bisa masukin yang sebelumnya nggak dari Oh iya, oke, good. Jadi di Nike Run Club ada sih ininya, apa sih namanya, kita bisa add manual ya, run yang sebelumnya atau jalan yang sebelumnya. Okay. Cuman sayangnya dia tidak dihitung di dalam challenge. Jadi yang diperhitungkan di dalam challenge-nya Nike Run Club hanya yang semenjak join dan sudah tercatat dimulai gimana ya, maksudnya pencatatannya dimulai dari Nike Run Club.
Jadi Oke. bukan yang diet manual gitu. Kalau diet manual, catatannya masuk di Nike Run Club, masuk dalam historinya kita. Tapi sayangnya tidak dihitung di dalam challenge. Oke. Rian, Eh, kalau misalnya Arfan udah sebentar. Mau bangun, nanya Rick. Arfan dulu. Arfan udah jelas belum? Ya. Tapi Oke. biarpun manual pun nggak diterima juga. Iya, sayangnya yang nggak masuk ke challenge. Jadi ya nggak akan terhitung. Misalkan ya ternyata selama ini udah jalan atau lari 25 km ya. Ya sayangnya kalau di ad manual tidak akan dihitung oleh challenge. Oke. Oke, jelas ya, Pan? Ya. Oke, ada yang nanya lagi tadi, barusan? kecuali si Arfan udah pakai NRC juga. Kalau itu kayak bisa nggak ada videonya, Van. Ada sih, cuman posisi laptopnya lagi nggak bener. Kangen sama lu. Iya, kalau misalnya Arfan sudah pakai NRC juga sih, kayaknya kecatet. Tapi kalau belum, memang itu nggak bisa. Iya. Makasih tambahannya. Iya, benar. Jadi makanya kalau sudah selama ini sudah pakai NRC, kemudian join challenge, itu akan otomatis akan dihitung, akan masuk dalam hitungan di challenge. Rian, Iksan mungkin bisa dibahas juga. Mungkin kita mau perpanjang itunya masa challenge-nya itu masih bisa dimodify kan di NRC, Rian? Iya, kemarin gue udah ngecek. Sepertinya nggak bisa ya. Jadi paling kita akan bikin baru lagi challenge-nya. Ternyata tidak bisa dimodify tanggalnya. Cuma bisa dimodify namanya saja. Iya. Jadi sepertinya ada limitasi ya di Nike Run Challenge ini. Kita nggak bisa extend lagi waktunya. Jadi nanti kalau misalkan ini bisa kita bikin lagi yang baru mungkin ya. Coba cari rekannya di Ambas bisa nggak tuh? Nah, coba deh Tommy. Gak di mana lo, Tom. Sama aja. Tapi kan secara overall ini dicatatnya di manual di ini, Van, di Excel-nya Rian. Iya, jadi mungkin kalau misalkan udah selama ini udah lari 25 atau jalan 25 kilo, bisa dilaporkan aja manual ke gue sama Eci, nanti kita masukin ke Excel. Oh gitu. Tommy muter-muter Ambas juga udah 2 kilo, 3 kilo tuh. Iya. Lantai 1 nyampe lantai 5 juga udah. Gue baru nyadar kok lo di Apple Health itu, ternyata mereka biarpun nggak lo ini juga mereka tracking berapa banyak sih dari step atau dari distance. Itu yang saya pakai di Huawei, pakai track itu aja. Ya di HP masing-masing ada biasanya. Laporin manual ada. aja. Ternyata lumayan juga. Gue juga satu kali muter gitu, gue lumayan dapat 7 kiloan. Ternyata. Buset. Lu muterin apaan tuh? Oh enggak. Gue biasanya kan ya anak gue kan ada yang ikut golf. Kalau misalnya gue lagi walk around sama ya itu ternyata 1 kali 18 hole itu ternyata 7 km plus. Nah, iya. Kebon raya cuma 4,5 kilo. Aduh. Ini gue lihat apa datanya. Ada hari Tuesday dia kompetisi 8,9 kilo. Iya, bisa. Bisa tuh, bisa dilaporin aja ke gua sama Eci. Mulainya kapan? Sorry, 25 Agustus. 30 ya? Iya, dari 30 Agustus sampai 30 September. Lumayan. Gue 30 Agustus ada 7,9 kilo. Iya, kayaknya udah katam loh. Kayaknya langsung 25 kayaknya. Iya, 25 ya. Ini Oke. kita ada Arif nih, double achievement. Naik sepeda 25 kilo, jalan atau lari 25 kilo gitu. Nah, itu bukan Rian, ada
ada pertanyaan kan kalau misalnya jenis olahraga lain gimana? Kalau berenang sama misalnya workout atau zumba atau senam di rumah. Soalnya kan sekarang lagi masa pandemi juga kan. Mungkin orang untuk keluar belum tentu ada tempat-tempat yang bisa aman untuk jalan atau untuk jogging. Jadi maksudnya untuk encourage mereka untuk tetap exercise dan bisa di-record gimana nih? Mungkin kita bisa agree di sini, jadi bisa dimasukin juga di Excel nanti. Yang kepikiran sama gue sih misalnya kalau berenang kan ada lab-nya, mungkin kita bisa convert. Terus kalau kayak exercise mungkin tiap 30 menit dihitung satu kali, jadi at least 25 kali gitu. Jadi maksudnya ini kita convert aja gitu supaya yang ikut olahraga makin banyak. Ya, gue waktu itu pernah ngikutin itu yang workout di YouTube gitu, Ci. Nah, dia tuh kehitung juga ada jadi kayak step juga. Ya sebenarnya kalau di track sih bisa ada ini juga, ada stepnya juga. Iya. Gue juga pernah yang di rumah. Bisa. Gue di kantor ada juga yang kayak gini sama juga, dan dia itu ada conversion rate buat olahraga lain. Untuk di convert ke karena itu sebenarnya buat charity di kantor itu. Kalau catur bisa nggak? Kenapa? Ada formulanya rumusnya. Bisa gue cari, ada di laptop kantor gue. Kalau misalnya nanti gue posting deh kalau misalnya emang menurut lo worth it ya pakai aja, kenapa enggak? Nggak ada IP-nya juga. Di web itu, Arfan? Nggak, mereka bikin manual sendiri, jadi mereka jadi macam-macam, ada yang olahraga yang HIIT atau nge-gym atau martial art kayak gitu-gitu, mereka ada conversion rate-nya. Jadi untuk itu biasanya dari panjang waktunya mereka convert ke kilometer. Badminton ada nggak badminton? Rajin nih. Ada. ada, harusnya ada. Cuman nanti gue lihat lagi di ini. Gue kirim kemana nih? Gue kirim ke grup aja. Ke grup aja. Tapi udah finish Van 25 kilo gimana? Sombong banget. Lo ini dong kayak ulang mata kuliah, men. Sombong amat. Bintang 3, bintang 4 bisa, men. Nah, buat pertanyaan Tommy itu yang main bridge sama main catur boleh, tapi caturnya mesti keringetan. Sambil push up ya main caturnya. Ya, yang kalah push up. Aduh. Assalamualaikum Ata. Sari bisa join ya? Itu Sari lumayan jauh juga nih dia kilometernya bulan ini. Dari mulai Agil sampai Sari nih. Agil kan Sari Sari udah finish nih. Iya. Sari. Lumayan misalnya kayak Agil 68 kilo, Adit 42, Mas Rian 37, Sari 33. Dalam 1 bulan aja mereka sudah bisa belum 1 bulan malah ya, sampai tanggal 12 itu mereka sudah kilometer udah jauh-jauh tuh, mungkin bisa sharing juga gimana caranya gitu ya. Ya. Sharing nanti kita sharing ya. Pertama untuk coba tadi yang di chat udah kejawab semua belum ya? Mana ya? Yang di chat ada pertanyaan lagi nggak? Dodi ada pertanyaan nggak, Dot? Di unmute aja kalau. Gua masukin ntar manual aja ya. Kalau lo pengalamannya gimana, Dot? Kalau lagi lari atau jalan, Dot? Kalau gue lagi jalan aja 10 menit itu 1 kilo. Mana 10 menit. Tapi kalau langkah gue nggak pernah ngitung sih. Mungkin ada yang udah pernah ngitung. Pakai apps ini, biasanya kan pakai apps. Kalau lo pakai ada smart band atau smartwatch gitu atau? Ya gue pakai ada. Iya, selama ada chat. Misalnya 100 langkah tuh berapa meternya gue nggak pernah ngitung.
Iya. Tapi paling enak sih jalan ke depan rumah aja udah dihitung dia. Iya. Kalau bisa diinstal Nike Run Club untuk Dodi, mungkin akan lebih baik karena akan langsung masuk dihitung di challenge ya. Dan apa namanya ya bukannya untuk mau bikin susah sih sebenarnya. Mungkin memang kita harus bedakan antara olahraga dan aktivitas biasa. Karena kalau pakai tracker mungkin mix antara kita jalan aktivitas jalan aktivitas sehari-hari dengan jalannya olahraga ya. Mungkin yang kalau bisa sih yang dimasuk dalam catatan yang memang fokus olahraga, karena memang kalau yang kalau saya pikir namanya olahraga memang kita harus fokus ya, karena kalau tidak fokus olahraga sepertinya ada manfaat-manfaat yang ditakutkan kita tidak dapatkan. Kalau misalkan memang sih bisa kita aktivitas rutin, misalnya bekerja, terus sebenarnya apa yang kita kerjakan, kita banyak jalan, banyak ini mungkin kita ngangkat-ngangkat juga kayak kuli ya gitu, itu sama kayak olahraga mungkin 5 kilo per harinya gitu ya. Cuman sepertinya di Bali ini ada antara kita memang niat untuk olahraga dengan sama niat mau kerja. Sepertinya ada efek yang berbeda di badan. Ini ada pertanyaan juga dari Smet, renang juga boleh nggak? Tadi ya seperti yang dari Arfan, dia ada beberapa ada tools ya untuk mengconvert. Mungkin nanti kita lihat kalau kita punya conversion tools ya, sepertinya kita bisa buka untuk olahraga apa aja ya, Ici ya. Ici masih ada nggak nih? Ya. Masih. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Kira lanjut ya. Oke. Coba bentar. Ini iseng-isengan aja manfaat jalan dari gua. Jadi ini untuk kita yang umur ini ya, kadang-kadang mungkin ada yang ngerasain nafasnya pendek. Nafasnya pendek tuh artinya ya mungkin kita mau yang untuk yang sholat ya, mungkin untuk sholat aja mungkin pas lagi sujud atau apa udah nafasnya udah susah gitu. Terusnya mungkin untuk yang pernah naik tangga atau kerjanya atau kemana ke mall gitu naik tangga, rasanya juga udah cepet gampang ngos-ngosan. Nah ini dengan kita jalan atau olahraga, nah ini akan ya menambah membuat nafas kita jadi lebih panjang. Kalau nafas panjang tuh banyak sih manfaatnya ya. Kayak misalkan kayak untuk bisa mengobati batuk juga ya, karena batuk itu biasanya permasalahannya di paru-paru ya. Jadi kalau kita punya nafas ini, paru-paru kita otomatis kuat, jadi bisa ngeluarin slam dari paru-paru kita. Kemudian 2, jarang sakit flu. Gua garis bawahi flu ya. Kalau sakit yang lain sih ya di luar ini kita ya. Terusnya kalaupun sakit bisa lebih cepat sembuh. Terusnya ini flu bisa sembuh juga tanpa kita minum obat-obatan. Mungkin obat-obatan kita udah biasa dengan obat-obatan generik ya, yang ada di pasar gitu, misalnya Decolgen lah atau Panadol lah atau apa. Ya ini mungkin dengan kita mulai rajin jalan atau lari, insya Allah kita akan lebih jarang sakit. Nah sebenarnya nih saat ini gue lagi sakit ya, sakit flu. Tapi gue biasanya selama gue nggak demam, gue akan tetap jalan sih, cuman gue kurangin karena gue memang ngerasa dengan jalan gue flu gue lebih cepat sembuhnya. Ini gue mulai sakit hari Selasa, Rabu
ya Rabu agak-agak parah lah, Kamis ya lumayan. Cuman sekarang gue udah lumayan enakan. Oke, selanjutnya. Nah ini mungkin untuk yang gue nggak tahu ya, apakah ada dari kita yang punya masalah dengan BAB gitu ya, mungkin sembelit lah atau apa. Ya ini bisa bikin kita jadi lebih rutin lah ya, karena mungkin nggak tahu juga ya, mungkin karena kita jalan ada gaya gravitasi ke bawah kali ya, jadi bikin apa sih namanya, kita bikin ini ya apa sih namanya, jadi apa sih, hasrat ya, jadi hasrat lebih mudah ya. Terusnya, ini 3 gampang masuk angin, kayak mirip-mirip sama nomor 2 ya. Jadi terusnya ini juga sama, kita bisa tanpa minum obat atau jamu. Kita biasanya mungkin yang paling sering sih jamu ya kali ya, mungkin nih kayak ada yang, apalagi sekarang tolak angin udah ada tablet atau apa, jadi kayaknya kita mikir gampang lah minum. Tapi kita kan nggak tahu ya itu sebenarnya obat-obatan ini nih alami atau enggak sih. Kalau bisa kita apa namanya, nggak pakai obat kan kayaknya lebih bagus ya. Gitu. Ini gampang masuk angin ini bagus nih ya untuk orang yang sering traveling ya. Tahu ya, misalnya traveling itu kan kita kayak apalagi pesawat gitu ya, duduk lama, kursi AC. Biasanya kita nyampe setelah perjalanan tuh udah sakit ya? udah biasa lah ya sakit malahan dan masuk angin. Ini mungkin namanya jalan atau lari. Gua kalau naik pesawat pulang ya kan, ini gue pulang 12 jam ya perjalanan di pesawat ya. Ini gue nggak pernah pakai jaket gue. Kalau dulu gue di Indonesia, gue inget gue kalau namanya apa namanya, dulu kan nggak pernah olahraga ya di Indonesia. Kalau namanya naik pesawat, gue pakai jaket yang tebel-tebel tuh. Kayaknya kalau nggak gitu rasanya bakal masuk angin. Nah ini insya Allah lah dengan jalan ataupun olahraga ya bisa membantu kita. Terusnya, nah ini kalau yang buat nemenin anaknya ya, mungkin anak-anak kita kan udah masuk, anak-anak yang udah masuk ini ya dewasa, udah gede, udah teenager. Ya, mereka tuh ya mungkin pengen ditemenin apa sih namanya, naik wahana-wahana ekstrim. Agak mau ditemenin, Yan, anaknya udah gede. Udah gede. Udah mau mantu ya. Udah mau mantu. Agak mau dia ditemenin. Ya udah buat lo sendiri kalau ya ini maksudnya kita mesti bisa menikmati lah wahana-wahana yang ekstrim lah tanpa harus takut. Mungkin sebelumnya mungkin terasa ya kita langsung pusing, habis itu udah pengen pulang gitu karena pusing gitu. Ya sebenarnya alasan aja bapaknya takut sekarang karena udah umur. Soal anak yang nggak mau ditemenin ya. Iya, bukan nggak mau ditemenin ya. Bapaknya takut. Betul. Tapi cobain deh, habis olahraga, cobain naik ekstrim. Nggak berasa bro, insya Allah bro. Jadi tertantang untuk ini main wahana ekstrim lagi kita, kayak muda lagi. Tapi ya dicoba-coba dulu ya dari yang kecil mungkin. Oke, ini kayaknya gue punya masalah asam lambung. Nah ini kayaknya sih ini masalah awam ya untuk orang-orang seumur kita lah ya. Mungkin asam lambung lebih terjaga karena gue ngerasa dengan kita olahraga, sebenarnya mungkin asam lambung naik mungkin lebih banyak karena stres ya, misalkan stres di kerjaan ya. Nah ini kita olahraga nih, kita bisa bikin apa sih namanya, stres apa sih namanya, hilang ya, menghilangkan stres lah. Nah dengan otomatis dengan stres hilang atau bisa kita kontrol, ya asam lambung jadi terjaga juga. Oke. Ada pertanyaan? Atau
Ada Yan, tambahan Yan. mungkin? Yan, bisa bikin awet muda nggak ya? Waduh, ini perlu dibahas nggak? ini gua nggak masukin sini nih. Cuman ini wah untuk suami istri ini efeknya bagus, bro. bisa dicoba bedanya setelah olahraga. Ini kita benar. Terbukti. Dulu atau terbukti gimana? ya. Mau sholat dulu atau lanjut atau gimana? Entah gue buktiin deh. Nah, iya, jadi tentu lebih tahan lah. Aduh. Dan lebih sering. Nah, ngeri ya. Ini bahasan sensitif ini. Hubungannya sama nafas panjang berarti ya. Yang penting Ada sih bukan Eci sama Vina. Benar. Kaprinya. Ini hubungannya sama nafas panjang nih. Udah. Ada Eci, ada Vina, ada. Oh, ini kita udah dewasa ya. Kita nggak ini lah. Gus, Eci, Vina dapat salam dari istri saya. Oke, ada pertanyaan so far? Ya, lanjut dulu ya. Nah, ini komentar nih dari para finisher nih. Komentar dari para finisher. Mungkin ya nih. Mungkin bisa di ini ya, coba rasanya manis deh. Hehehe. Alhamdulillah bisa olahraga yang cost efisien apa efektif namanya tuh. Ya. Jadi inisiatif bikin di keluarga juga buat istri anak sekarang. Wah, insya Allah bisa continue terus ya programnya. Wah, ini bisa terusin nih programnya nih. Waduh. Ini tahu nggak kira-kira yang bikin? Kalau dari kata-katanya nih. Kira-kira yang komen siapa nih? Pasti bukan Vina. Rian Sri yang ini ya. Gua nggak ada komen gua di sini. Nih ada, ini pendek aja nih. Mantap Yan, seger. Waduh. Terusnya ini nggak tahu, ini yang paling singkat nih komennya. Ini dari teman kita yang paling cool lah kayaknya di angkatan kita nih. Cuman kok komennya kok pendek banget ya? Oke aja sih. Terusnya, nah coba nih, ini panjang banget nih. Perlu gue bacain nggak ya? Kalau ini kira-kira tahu nggak siapa nih? Tuh, alhamdulillah bisa menyelesaikan. Kemudian dia mau lari target kemarin katanya 178 kilo. Aduh, untuk target 17 Agustus. Terusnya dia 10 kilo per hari. Sempat hari kedua sempat ingin berhenti di kilometer 11. Terus mikir tanggung, lanjutin aja. Tuh, alhamdulillah bisa selesai 25 hari kedua. Tuh, rasanya senang dan segar dan nggak merasa bersalah untuk makan banyak hari itu. Wah, ditunggu challenge selanjutnya. Tahu ya nih ya kayaknya siapa ya? Vina ya kayaknya. Ini Vina nih. Jadi 1995 kilo bisa nih. Ini bisa nih kayaknya 195. Nah, ini siapa? Jadi ketagihan nih, semoga konsisten. Nah, ini memang tujuannya challenge ini adalah biar kita menjadi bugar dan kita ini menjadi suatu kebiasaan baru ya, teman-teman ya. Wah, gue suka banget, apalagi menyelesaikan kilometer-kilometer terakhir. Kalau ada game atau tantangannya, jadi tambah semangat. Karena seolah-olah ada yang harus dicapai di ujung sana. By the way, ada medalinya enggak? Nah, tuh, ada yang nanya nih. Coba Isan sama Eci, ada medalinya enggak? Ntar dibahas ya sekalian. Ntar dibahas ya. Oke, sip. Tuh, rasanya badan lebih segar dan mulai jadi kebiasaan jalan pagi. Ini bagus banget ini. Ini memang yang kita harapkan ya. Ini jadi kebiasaan yang bagus buat kita ya. Tapi beat gue naik. Ini yang pakai wearable atau pakai ini aplikasi ya
suka mengamati ininya nih, kalau dipakai wearable kita bisa pakai tidur, jadi kita bisa ngelihat kualitas sleep-nya kita. Sama sih, gua terus terang olahraga untuk ngeliatin ini juga presentasi di sleep kita ya. Remek badannya. Ya tapi remek kayaknya badannya. Nggak tahu, mungkin ini terlalu dipaksa ya. Jadi kalau bisa sih, karena ini kita mau bangun kebiasaan ya, jangan terlalu dipaksa, sesuaiin dengan kemampuan dan ya kemampuan deh masing-masing deh dulu, pelan-pelan. Dari pelan-pelan nanti menanjak gitu. Ininya. Perlu pemanasan nggak, Yan? Langsung aja. Tergantung ya, teganya ya. Kalau lari kayaknya butuh pemanasan ya, karena gua ngelakuin olahraganya jalan ya. Gua jalan, gua nggak pakai pemanasan tuh. Gua langsung aja. Teman ya memang dari pelan dulu, terus nanti habis itu gua jalan cepat ya. Disesuaikan dengan masing-masing deh. Kalau misalkan badannya terasa sakit, mungkin emang harus butuh pemanasan dulu ya. Coba nih yang berikutnya. Yang penting buat jaga kesehatan, terutama masa pandemi seperti ini. Ini benar banget nih. Insya Allah dengan olahraga akan menaikkan daya tahan tubuh kita ya. Seperti yang bilang tadi kan, kayak flu kita lebih cepat sembuh. Kemudian penyakit-penyakit yang lain juga kita insya Allah bisa kita hindari lah gitu. Coba tinggal ada beberapa lagi ya nih. Wah, nih alhamdulillah senang sekali bisa menyelesaikan tantangan 25 kilo. Senang bisa punya semangat kembali untuk bergerak rutin di luar rumah, terutama karena merasa banyak yang nemenin. Nah, ya ini dengan kita challenge ini rasanya seru ya, ngelihat, oh ya teman kita udah segini, teman kita di sini, gue lebih dari ini. Bahkan kita bisa bikin challenge untuk diri kita sendiri ya. Gitu. Nah, nih awal pegel sih, hari-hari berikutnya mulai biasa. Ya ini umum lah ya. Namanya kita udah lama nggak olahraga. Tapi nggak juga sih. Kayak gue, misalkan kita kan di sini ada summer ya. Wah, kadang-kadang sepedaan itu kita bisa berhenti dulu lah, sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan. Itu setelah itu kita mulai sepedaan lagi, itu hari pertama pasti akan pegel-pegel dan sakit-sakit lagi. Jadi biasanya setelah sebulan nggak olahraga, tergerak tuh biasanya akan kembali kan pegel. Tapi pegel-pegelnya nggak lama sih. Jadi hari-hari berikutnya akan mulai biasa. Gitu. Kayaknya sih ini penutup ya. Ini sekali lagi yang posting yang gua udah posting di grup. Jadi ini ada si Peter C. Kurniali ya, katanya penulis buku Move Your Body Right. Gua belum pernah baca bukunya ini. Sebenarnya nih gua copy paste aja dari email sebenarnya yang gua dapet. Nah, dibilang nih dalam olahraga tidak ada kata berlambat. Melakukan olahraga secara teratur akan meningkatkan kesehatan kita di usia berapapun. Jadi ya ini kita yang di usia 40-an kayaknya ya udah saatnya kita punya olahraga yang teratur, dan kita kita bangunlah membangun kebiasaan olahraga kan ada awalnya ya. Ya kita harus mulai bergerak dan dimulai. Jadi kalau nggak dimulai sekarang kan kapan lagi gitu. Jadi ditunggu semuanya di challenge Elektro 95 25 km. Itu aja dari gua. Gua balikin lagi ke Ihsan. Oke, terima kasih Rian. Yup. Sama-sama. Gimana nih teman-teman yang di Zoom, apa ada yang mau komentar, apa ada yang belum join atau mau join nggak tahu caranya, bisa di-share di sini. Atau yang sudah finish nih, kita tanya, mungkin ya di sini ada yang udah finish, sharing aja. Caranya gimana dia? Ada
Coba diurut dari atas ya. Ada Vina. Vina bisa ngomong nggak? Halo, Assalamualaikum. Iya, Iksan bisa. Waalaikumsalam. Salam. Apa Gimana, Vin? kabar semuanya? Hello, Vin. Halo, semoga sehat-sehat ya. Lagi servis mobil, Vin. Nggak jadi, gue ketiduran. Ini gara-gara lari terus nih kayaknya, deep sleep. Kayak iya, soalnya kan di sini lagi panas. Terus teman-teman lagi hobi hiking ya. Jadi kemarin hiking, panasnya itu yang nggak tahan. Jadi cerita dong, Vin. Ini satu hari 17 jam bisa langsung 25 kilo tuh gimana, Vin? Oh, itu dua hari kan. Jadi satu harinya yang pertama itu 11, yang kedua baru 14. Itu sih sebenarnya mungkin karena pas kebetulan aja sih Iksan bulan Agustus kemarin itu gue challenge diri sendiri, itu nggak ada challenge apa-apa, tapi terus mikir pas lagi, jadi kebetulan gini, jadi ada beberapa hal yang memotivasi gue kenapa bulan Agustus itu harus 178,45. Jadi itu sebenarnya tanggal cantik kan, 17 Agustus 45. Jadi challenge yang pertama itu karena kebetulan Oman itu lockdown. Jadi pas kita mau Idul Adha tuh si pemerintah Oman langsung bilang lockdown yang nggak boleh keluar Muscat. Jadi per kota itu nggak boleh nggak boleh antar provinsi lah, antar provinsi. Dan ada jam malam. Nah, jadi waktu itu ada di jam malam. Terus libur Idul Adha-nya tuh dikasih 2 minggu. Terus ditambah gue cuti 3 hari gitu, nambah cuti. Jadi cukup lama kan, jadi liburnya cukup lama. Terus gue mikir, ngapain di rumah 2 minggu, cuma boleh keluar rumah mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam, nggak boleh kemana-mana. Jadi pemerintah Oman itu, kenapa dia melakukan itu, supaya kan orang-orang Oman itu family banget gitu. Setiap minggu mereka sebelum pandemi ini, bahkan selama pandemi ini, tapi setelah ada denda, larangan segala macam, mereka nggak lakuin. Mereka selalu mengunjungi rumah orang tuanya setiap weekend. Jadi setiap weekend itu kumpul keluarga besar, jadi kakak-kakaknya, adik-adiknya kumpul ke rumah orang tuanya setiap hari Jumat. Nah terus besoknya ke rumah keluarga suaminya, itu selalu begitu. Nah jadi Idul Adha itu mereka pasti pulang kampung. Nah orang Oman, pemerintahnya nggak mau semakin tersebar kan. Jadinya mereka bilang, saya kasih kamu libur, tapi kamu nggak boleh kemana-mana gitu. Nah, jadi terus gue mikir, ngapain gitu 10 hari di rumah. Terus pas tanggal 31 Juli gue nimbang berat badannya udah, gue nggak pernah berat badan segitu selama 5 tahun terakhir, kecuali pas baru-baru melahirkan deh. Terus gue mikir, ya Allah begini, ntar jeans nggak muat lagi, yang gue takutin celana jeans. Ya jadi terus mikir, oke. Tanggal 1 Agustus gue harus lari, jalan lah. Sebenarnya itu juga nggak lari sih, larinya cuma 4 km lah kalau di total. Jadi terus gue mikir pokoknya harus olahraga. Jadi terus gue mikir olahraga yang mau apa ya gue bikin aja challenge sendiri. 17 Agustus harus 78. Aku hilang. Itu memang udah nggak sanggup lagi, ya udah nggak istirahat. Nah setelah itu bisa alhamdulillah berlanjut. Tapi memang sih ya gue kasih tahu aja. Jadi tanggal 31 Juli itu gue ukur berat badan tuh 50 lebih lah, 51. Gue kan rata-rata biasanya cuma 47. Jadi itu jadi masih cara bakar kalori yang paling cepat gitu supaya pas itu bisa 47. Nah, jadi triknya memang harus jalan, tapi terus kita harus mengurangi karbohidrat dan gula, sama Senin Kamis itu mungkin kalau bisa memang puasa. Jadi memang sekarang ya alhamdulillah berat badan gue udah kembali turun 4 kilo gitu. Jadi dalam waktu berapa minggu nih? 1,5 bulan, 6 minggu. Dari 50 bisa kembali ke 47 ya, 3 kilo. Jadi maksudnya
bisa gitu. Memang buat teman-teman yang ingin mengurangi berat badan, memang harus disiplin sih, olahraga yang teratur, yang membakar kalori sebanyak mungkin, terus mengurangi gula dan karbohidrat. Jadi kalau mau makan yang ini aja, sayur, daging, nasinya sedikit. Itu jadi pas olahraga katanya, kalau kita olahraga itu yang dibakar pertama kali itu adalah glukosa dan karbohidrat yang kita makan. Setelah itu baru kemudian lemak. Nah, bagaimana supaya pada saat olahraga yang dibakar adalah lemaknya gitu. Jadi artinya jangan mengkonsumsi gula dan karbohidrat. Jadi begitu energinya mau dibakar tubuh, yang diambil adalah lemak tubuh gitu yang memang udah ada. Ya, jadi baca-baca dengar dokter Zaidur siapa gitu, Zaidur Ahmad gitu. Pernah bilang begitu juga. Jadi kata dokter itu sebenarnya kalau yang mau diet, yang mau mengurangi berat badan, olahraga yang terbaik adalah pada saat puasa katanya. Jadi pada saat puasa itu kan kita benar-benar nggak ada konsumsi apapun sama sekali. Jadi kalau olahraga itu yang dibakar ini lemaknya kita. Jadi tapi terus dia bilang puasa olahraganya pas deket-deket maghrib gitu. Jadi yang jalan mungkin katanya, mungkin 1 jam jalan sebelum maghrib. Ya gitu aja sih share dari gue ya. Maksudnya ya terus selain itu setelah bulan Agustus selesai, ya untungnya lagi. Terus kebetulan ibu-ibu di sini lagi hobi hiking karena udah lama banget nggak kemana-mana kan. Jadi kita hiking hampir setiap minggu sih. Kebetulan kan di sekitar Muscat tuh banyak bukit-bukit batu yang memang ada treknya gitu. Jadi nggak kemana-mana, ini masih di dalam kota. Ada trek gitu di dalam kota. Jadi ya kita terus hiking. Ya jadi ya alhamdulillah sih yang selama ini sebelum gue berajin-rajin olahraganya juga baru-baru inilah 3-4 tahun terakhir. Sebelumnya ya males juga gitu. Tapi memang terasa manfaatnya, kita lebih seger. Ya lebih seger itu kali akhirnya orang mikir karena seger, orang mikir awet muda gitu. Padahal mungkin ya keriputnya sih tetap ada gitu. Tapi karena habis olahraga seger ya jadi kelihatannya lebih ceria aja gitu. Ya jadi itu aja kali share dari gue, maaf kepanjangan. Nah, kalau melihat foto-fotonya Vina bagus-bagus ya ininya ya, view-nya ya. Iya, bagus-bagus. Makanya ditunggu di Oman. Soalnya itu nggak ada biayanya gitu, nggak ada biaya. Jadi nggak ada bayar ongkos harus naik apa dulu ke sana, enggak. Itu jadi mungkin kemarin memang agak jauh sih perginya, di sekitar 135 km dari Muscat. Tapi yang foto-foto yang lainnya itu terjangkau, jaraknya sekitar 15 menit dari rumah gue gitu. Jadi tinggal bawa air minum. Jadi memang olahraga yang gratis, murah, sehat sih. Dan kalau apalagi kalau rame-rame kan sambil ketawa-ketawa gitu ya. Jadi makin nggak panas tapi Vin. Sambil bersilaturahmi ya. Nggak panas. Panas sih Iksan. Terus selesai jam 10. Tapi panas itu, keringetnya itu udah kayak diguyur ember. Jadi gue yang lari 13 km itu, apalagi itu bulan Agustus. Sekarang juga masih panas 42. Ya itu memang maksudnya itu semuanya basah sampai ke dalam-dalam. Jadi sampai baju pakai lengan panjang kan, itu tangannya panjang semua. Kalau badan ya udah dibil, ya udah pastilah gitu. Tapi segar sih, mungkin itu kan katanya ada hormon yang menyebabkan kebahagiaan itu tuh setiap kita selesai olahraga memang capek, tapi ada rasa bahagianya itu. Nah iya itu. Itu aja sharing dari gue. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat itu semuanya. Itu kayak di sauna yang 42 derajat ya, Vin ya? Iya, kayak di sauna. Muscat lembab kan di pinggir laut, jadi ya itu makin nambah itulah keringatnya, humid. Di Indonesia ada Sun 42, di Kupang ada kok. Di Kupang. Ada Idris. Di Kupang Iksan dulu kan? Iya. Sekarang masih di Kupang, Dris? Enggak, udah di Jakarta gue. Oh, enggak.
Alhamdulillah udah balik kampung. Ihsan mungkin bisa Kampungnya bukan Aceh. muncul semua biar diambil fotonya. Ini banyak yang nggak muncul videonya. Videonya, oke. Mau dimunculin ya, mau difoto ya? Ya, Oh sebentar ya, sebentar. Ambil jilbab dulu. Munculin semua ya. Kalau Vina mau kurus, Hermawan mau gemuk, gimana? Gimana caranya biar gemuk dengan lari, Wan? Subsidi silang. Mau gue bagi lemak gue gak, Wan? Belum susah ya, mau. Muncul semua. Ayo siapa lagi yang belum muncul nanti biar disiapin diambil videonya. Gue masih penasaran si Eja ngapain sih dari tadi? Iya si Eja ngapain? Tolong Eja diperjelas. Eja laundry. Eja laundry kayaknya. Lagi nyuci. Ngelondri dia, ngelondri. Sambil kerja. Eja yang Iya, ngetek Eja harga. Itu sambil laundry kan udah 1 kilo itu tangannya. Gerak-gerak. Nah, ini Vina ada muncul. Ada lagi yang belum muncul? Alvan tuh. Alvan pakai jilbab dulu, Van. Bisa masuk semua nggak sih nanti nih? Kalau Bisa tadi ya? posisi laptopnya kurang bagus. Nggak apa-apa. Ayo dong, muncul dulu dong, muncul semuanya. Kata dong. Nanda tuh siapa ya? Arta sejati. Iya. Imelda belum tuh, Imelda tuh. Ayo lagi, mesti ditunggu 1 menit lagi. Terus habis Imelda itu belum tuh, Imelda. Andri belum. Siapa lagi? Kayaknya Alvan lagi nggak online dia. Alvan lagi nggak pakai jilbab. Tunggu lagi tuh sekarang nih. Bentar, susah ngaturnya. Ah, ini Alvan nih. Ayo. Ya, yuk tunggu, tenang. Aduh. Tuh kan. Susah pakai jilbab. Mandi kayaknya, mandi. Lagi pakai anduk. Bener. Anduknya taruh di atas saya, Van. Kenapa selalu Alvan sih ya yang telat? Kayak nendal bebek dong. Dari Afrika nggak berubah ya dia? Udah. Ini tadi ada Indah sama Faisal nih. Aneh Indah Faisal. Lagi nyetir kayak tadi. Ya, ditilang dia. Nah, ini ada Sari nih. Ada yang nyanyi. Ini Ivan baru join tuh Ivan. Alvan sih ditunggu kan nih Alvan? Ah, muncul nih Alvan. Yang lain cuci. Nah, gimana udah ya? Siap ya? Sari Bagusan yang tadi, Van, kayaknya, Van. di-mute, Sari. Ke-mute. Nggak kedengeran. Ada Kita foto Ivan dulu loh. ya. Oh, udah. Foto dulu ya. Oh, yang penting Ya, foto ya? kita Iya. siap-siap Rian foto capture dulu ya. ya. Hah? Rian capture. Bisa nggak? Gue geser kemana? Arif baru rejoin Yang Arif. penting foto ya. Ya. Yoi. Oke ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Ya. Ada yang ngambil lagi nggak tuh, Van? Bingung gue capture. Lagi deh, lagi. Lagi. Freestyle. Yang banyak. Lagi. Siapa yang ngambil? Ya. Satu. Nah, tuh. San ya, San. Satu. Ya. Udah ada, gue udah ngambil juga. 2. Mufti tangan 4 maksudnya apa Mufti? 3 dia 3. Oke. Maksudnya Mufti 3 lagi maksudnya. Kan baru 1. Gue pikir Mufti sudah 3. Jangan suka Udah 3 kayaknya dia. Udah 3. Jangan suka memberi inspirasi, nanti gue dimarahin sama cewek. Kenapa lu Sar ketawa-ketawa Sar? Mute Sar, di mute. Di mute. San, yang medali gimana? Mau dibahas atau enggak tuh? Pakai. Sebelum ke medali, Eci mau bahas itu Ci, yang mengenai baju itu Ci.
Eci sama Vina sama Indri kemarin sebenarnya ngobrolnya. Indri ya. Indri nggak ada. Gimana Ci mengenai baju Ci? Eci nggak denger kayaknya. Nggak denger ya? Dia lagi di mall tuh. Jadi rencananya untuk melengkapi challenge ini kita mau bikin baju ya. Baju sama apa yang waktu itu lupa gua. Masker. Oh, baju Jersey sama masker. Jersey sama masker. Jadi nanti kalau challenge-challenge berikutnya bisa kita pakai gitu. Nah, terus ide ininya gimana Ci? Nanti di share ininya ke teman-teman ya. Kayak satu bajunya berapa, maskernya berapa gitu ya. Biar teman-teman bisa beli. Ya, desainnya sih belum sih. Cuman mungkin kita harus nyari-nyari waktu itu Indri ya. Misalnya ada tempat buat apa namanya? Bikin. Bentar ya. Iya, $2 ada. $2. Sorry. Ya, intinya kita pengen bikin kaos reuni, silver reunion. Nanti bentuknya lebih kayak jersey atau buat olahraga atau buat sepeda. Cuman desainnya belum ada, terus mungkin Indri punya kontaknya nanti di Bandung. Terus nanti seperti biasa nanti kita bikin form Google aja, mau siapa yang mau pesan, ukurannya berapa. Harganya belum ada, teman range-nya kira-kira berapa nih? Ya mungkin teman-teman di sini juga kan udah ada yang pada punya nih. Mungkin bisa share-share juga, atau mungkin punya tempat yang kita bisa pesan lah. Gitu. Kalau ada yang kayaknya sih tahun ini. Nah, terus ukuran listnya tadinya mau pakai yang data 5 tahun yang lalu, tapi mengingat udah kayaknya ada yang makin melar, ada yang makin ini. Masih punya sih gue listnya yang tahun lalu. Oh, tapi tahun lalu pesen ada sama anak-anak juga ya kalau nggak salah. Ada lengan panjang, lengan pendek gitu. Iya. Tapi ukuran kayaknya udah nggak valid ya. San harusnya bikin challenge man. Lo bisa buat jaket kuning lagi atau enggak? Lu mulu yang menang, Pan. Challenge jaket kuning. Jaket kuning lo rendam minyak tanah. Jaket kuning gue udah nggak tahu kemana masalahnya. Melar-melar ini. Oke. Terus juga di luar itu mungkin dari atas nama angkatan dulu kan sempat kita penggalangan dana juga untuk sumbangan ke elektro ya. Cuman realisasinya bentuknya seperti apa sebenarnya masih membingungkan karena beberapa kali gue coba kontak Sinando. Karena kalau jadi jumlahnya itu sekarang yang masih ada di dana kas itu sekitar 18 jutaan, 18.300.000. Nah, kalau kita sumbangkan dalam bentuk barang itu mungkin untuk lab elektro terlalu sedikit gitu, maksudnya apa yang bisa disumbangkan. Nah, waktu itu coba kontak Nando apa bisa digabung dengan apa ada donasi dari angkatan lain, cuman mereka kayaknya belum ada niatan ke arah sana. Nah, teman-teman ada masukan nggak nih buat realisasi dana yang itu tuh? San dulu itu dananya dari mana ya? Maksudnya waktu dulu akadnya tuh apa dari teman-teman untuk donasi atau untuk reuni untuk apa ya? Untuk donasi. Donasi. Kalau untuk donasi berarti kita
Bisa donasinya kan bisa macam-macam kan, bisa donasi buat elektro misalnya, atau donasi buat keponakan-keponakan kita yang udah yatim. Nah itu ada beberapa pilihan lah, kita bisa coba salurkan gitu kan, daripada disimpan di rekening, ya nggak sih? Rekening. Karena makin lama jadi makin ini aja, potong terus kan kalau di rekening. Ya mungkin bisa agreeable sama semuanya, nanti uangnya mau disalurkan kemana gitu. Uangnya berapa kemarin ya? 18.360. Kalau 20 jutaan ada harga ventilator tuh. Nyumbang ventilator nggak? Ventilatornya FT. Bisa juga sih, jadi tinggal lama dikit ya. Oh iya bener tuh, Iya. bener bisa ditambahin. Bisa kita langsung kontak Pak Henry tuh. Kita bisa juga ini dalam rangka, misalnya dalam rangka 25 tahun elektro ini, misalnya kita acara reuninya kita kan lebih ke virtual lah. Jadi misalnya kalau ide gue itu misalnya kita kan mau beli jersey nih, mau punya jersey nih, misalnya harga jersey sama masker 200.000. Tapi buat yang mau bisa boleh lebih, nanti sisanya buat donasi. Misalnya ada yang mau ngasih 300 atau 250, berarti 200-nya buat jersey, sisanya buat donasi tambahan. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Yang bisa. Jadi untuk nyampe ke 20 itu kita dari penjualan jersey itu gitu, Ci, maksudnya? Ya, bisa 20 atau mungkin lebih kalau ada yang mau nyumbang lebih untuk donasi ini. Tapi ya, mungkin donasinya harus jelas. Kita mau salurkan ke mana. Mau untuk ventilator misalnya. Teman-teman Jadi setuju untuk pakai ide itu yang ventilator yang dari FTUI? Setuju. Aku sih setuju. Gimana yang lain? Setuju gue. Ya, bagus banget. Kalau bisa dibuka lagi supaya bisa, karena ini kan kondisinya lagi seperti ini, bisa didabelkan ventilatornya, bagus juga itu. Ngomong-ngomong, ventilator harganya berapa? Tadi 20 juta tadi. Di 20-an. FTUI yang bikin. Kita buka lagi Ventilator aja. itu dikirim kemana ya? Rumah sakit UI bisa, rumah sakit. Mereka langsung terima ya? Ismet yang ada pengalaman tuh. Iya, kemarin sih kalau kita bisa cari rumah sakit daerah yang kira-kira membutuhkan, juga bisa modelnya di open ya. Oke. Nggak, maksudnya dicari dulu lawannya. Kita takutnya begitu, itu kita bingung kayak kemarin kan. Kita bingung ngasihnya mau kemana. Atau mungkin juga kayaknya ke FT-nya sendiri banyak juga yang ngontak ke sana karena tahu itu buatan FT kan, ada penanggung jawabnya. Nah, mereka kayaknya mungkin udah banyak juga proposal yang udah masuk, nanti tinggal kita lihat seleksi mau kemana. Oke. Jadi intinya, Matt, berarti demand-nya udah ada ya? Kayaknya sekarang kebutuhan lagi meningkat sih. Kalau pengetahuan gue. Bagus. Oke, berarti nanti kita share ide ini ke grup aja ya, biar yang lain juga lebih aware. Untuk yang ke FT-nya, Ismet ada kontaknya, Matt? Untuk yang ada dia. Ada ya? Ada. Dia isinya langsung. Oke, thank you. Oke, ada tambahan lagi nggak teman-teman sebelum kita kembali? Eja kayaknya masih sibuk nge-laundry deh. Ya ngapain sih Eja? Ya bro. Kayaknya udah banyak yang mundur juga ya, karena mungkin ya udah mau 1,5 jam zuhur. Ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih teman-teman udah gabung di Zoom ini. Nanti mudah-mudahan, wah Andri baru nongol tadi, kayak fotonya nggak ikut deh. Foto lagi. Tadi saat dulu. Foto lagi. Foto lagi. Gue sih happy aja kalau foto. Intinya kan emang foto-fotonya yang penting. Yang penting. Fotonya ya.
Adit udah nggak ada. Adit. Webinar juga yang penting foto-fotonya doang kok. Iya. Kan Gitu. muncul. Oh, ada. Kalau foto muncul. Tommy mana Tommy? Ayo. Siap lagi. Tommy sama Alvan. Alvan mesti pakai jilbab lagi. Van? Dihitung. Imot mau ngilang Imot. Ya, Tommy yang Lagi hilang Alvan. sekarang. Foto. Masih Alvan deh yang terakhir ya. Woi, lagi lari dia. Siapa lagi lari? Alvan. Ada Oh, ada Victor, Victor. ada Victor. Ada Victor. Waduh. Sejam lagi deh berarti. Nambah lagi nih. Ini ganti-gantian aja hostnya nih, 24 jam. Mudah amat itu Victor. Victor. Victor itu. Victor belum join ya? Di NRC. Baru connecting. Nah, itu ya. Baru ada gambarnya. Baru bangun kali. Emang kalau mau diumumin mau foto langsung pada muncul ya? Ya langsung. Dari dulu tetap absen. Kebiasaan masa lalu. Semua foto lagi. Victor suruh ngomong biar kelihatan mana nih. Masih connecting nggak dia? Pinjam PR dulu. Catatannya dulu. Victor mau ngasih contekan di sini ya? Tulisannya masih bagus nggak? Udah 40 tahun masih aja nyontek. Fotokopi. Kan tulisannya kayak apa? Kalau Arta gimana Arta? Belum kelihatan. Masa di BINUS kan ngajar? Hari di SSS. Nggak tahu lagi. Jangan lupa join challenge ya Victor. Belum dengar tuh dia. Belum denger ya kayaknya ya. Baru connecting. Audio. Coba mungkin di chat kali. Nah, itu dia dapat dah. Halo Victor. Victor. Mau foto ya lupa. Pakai masker loh, Mas. Buka masker. Iya, susah senyumnya loh Ci pakai masker. Halo Tor, lagi masih di mute Tor? Ya unmute dulu. Halo. Gimana kabarnya Victor? Baik. Sorry telat. PR-nya udah dikerjain belum, Tor? Masih pagi soalnya di sini. Baru bangun ya? Baru bangun gue. Wah, man, gue join dari jam 5, man. Oh, ya, Arman udah jauh lagi. Arman jam 5, gue jam 7. Udah masang waker sih tadi jam 6, cuman telat juga bangunnya. Ya, lu padahal 1 jam di depan gue, man. Di mana, Van? Di Inggris ya? Gue London gue ya. London. Victor masih di Cinere? Tapi lo nggak bisa berkunjung loh. Kena karantina lo berkunjung. Oke, foto dulu ya, mumpung ini. Mumpung lagi. Oh. Foto. Aduh. Sorry. Jangan pakai masker tuh ada foto. Tadi ada Indah, mana ya? Indah cabut dia. Indah sama siapa Faisal. Faisal. Yang hilang kayak. Udah kan? Suara apa nih? Udah belum sih? Belum, 1. Dua. Eci, gambarnya hilang. Ada nih. 1, 2, 3. Oke. Halo Victor, nah, udah tahu kan challenge-nya yang di grup ya? Apa? Nggak dengar? Kita ada running challenge. Ada running. Oh, udah tahu. Nggak sempet sih ikut-ikut gitu ya. Oke. Udah tahu. Sip. Ini sebenarnya kita mau udahan ini. Udah hampir 1,5 jam. Oh, semuanya udah 1,5 jam ya? Iya. Kayaknya gue udah duluan nih, lagi mau ada dipakai ininya. Oke, thank you Yan. Terima kasih Rian. Thank you juga ya. Kita
Kita tutup ya. Izin duluan, izin duluan. Thank Terima you. kasih Sehat-sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Jadi jadwal Zoom lagi kapan, San? Nanti challenge kedua. Ntar bisa cari lagi. 95 kilo ya. Berapa? Sebulan. Baru lumayan. Awal 3 bulan ya. Gram atau meter, San? Setahun. 95 kilogram atau meter? Aduh. Nanti ditunggu ya challenge berikutnya ya. Kalau yang 25 ini udah selesai nanti. Oke, thank you. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.